selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Sandrina Gemagal Ganiroko dari kelas 4C dengan NIM 2001080082. Di sini saya akan membawakan materi mengenai teori konsumsi dan investasi dengan mata kuliah teori ekonomi makro. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan keterkaitan antara teori konsumsi dan investasi. Jadi, teori konsumsi dan investasi di sini itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Mengapa saya katakan demikian? Dikarenakan investasi di sini itu merupakan suatu bentuk penyimpan atau suatu bentuk penundaan konsumsi pada saat sekarang untuk menunjang atau menjamin kebutuhan atau keperluan kita pada hidup atau kelangsungan hidup yang akan datang. Jadi di sini konsumsi dan investasi mempunyai hubungan keterkaitan yang sangat erat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi. Ada beberapa hal yang dijelaskan pada bagian teori konsumsi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori konsumsi. Teori konsumsi di sini itu merupakan suatu bentuk kegiatan atau hal yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghilangkan atau untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. Jadi di sini seorang yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang disebut sebagai konsumen. Pada teori konsumsi di sini digunakan pendapat dari seorang ahli, yaitu teori yang dikemukakan oleh seorang ahli yaitu teori Keynes. Teori Keynes di sini itu mengemukakan mengenai dua pendapat. Ada dua pendapat yang telah dikemukakan oleh Keynes pada mengenai teori konsumsi. Adapun teori yang pertama yang dikemukakan oleh Keynes itu ialah pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan. Pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan. Maksudnya di sini bahwa seseorang mengonsumsi sesuatu dengan jumlah besar ataupun jumlah kecil itu semua terikat terhadap pendapatan yang diperoleh. Maksudnya bahwa jika seseorang itu memperoleh pendapatan yang besar, otomatis di sini barang atau hal yang akan dikonsumsi juga bisa relatif besar. Begitupun sebaliknya, apabila pendapatannya di sini itu sedikit atau menipis, otomatis konsumsi atau proses konsumsi yang dilakukan juga itu sedikit, disesuaikan dengan pendapatan yang telah dilakukan. Lalu teori yang kedua yang dikemukakan oleh Keynes itu ialah pengeluaran konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Maksudnya di sini bahwa pengeluaran konsumsi yang tadi dijelaskan bahwa konsumsi mempunyai keterkaitan terhadap pendapatan. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa konsumsi tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Maksudnya bahwa sebesar apapun konsumsi atau sekecil apapun konsumsi yang kita lakukan di sini tidak mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Akan tetapi di sini yang berpengaruh atau berperan penting ialah pendapatan yang mempengaruhi konsumsi. Akan tetapi konsumsi itu tidak mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh. Teori Keynes ini merupakan teori yang dipakai atau yang sering dipakai di dalam dunia perekonomian. Mengapa demikian? Itu dikarenakan teori Keynes ini karena teori Keynes berlaku dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, baik itu secara individu, baik itu kepada pekerja penuh, pekerja paruh waktu, pengangguran, mingguan, ataupun pekerja bulanan. Inilah penyebab teori Keynes itu disebut sebagai the general theory atau teori umum, dikarenakan berlaku kepada semua pelaku-pelaku ekonomi. Yang berikut kita masuk kepada ciri-ciri dari teori konsumsi. Adapun ciri-ciri dari teori konsumsi di sini itu dibagi dalam beberapa hal. Ciri-ciri dari teori konsumsi di sini dibagi ke dalam 3 hal. Adapun yang pertama ialah yang berikut saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teori konsumsi. Ciri-ciri dari teori konsumsi di sini itu ada 3, yakni yang pertama
kegiatan dilakukan secara langsung. Kegiatan ekonomi di sini itu dilakukan secara langsung. Maksudnya bahwa kita sebagai konsumen itu melakukan kegiatan konsumsi itu dilakukan secara langsung. Ciri yang kedua di sini itu merupakan barang yang terlibat di dalamnya kegiatan konsumsi. Maksudnya bahwa barang ataupun alat yang dikonsumsi di dalamnya itu mempunyai nilai guna atau manfaat yang tinggi bagi konsumen. Contohnya di sini ialah buku. Buku di sini mempunyai manfaat sebagai tempat untuk menulis. Dan yang ketiga itu yang merupakan barang yang dibeli selalu berkurang nilai gunanya. Di sini telah saya jelaskan juga tadi di bagian awal bahwa suatu proses konsumsi itu merupakan suatu proses mengurangi atau menghilangkan nilai guna suatu barang. Nah, di sini ciri yang identik dari konsumsi itu ialah mengurangi nilai guna suatu barang. Jadi, jika kita mengonsumsi atau menggunakan suatu barang, di situ kita juga mengurangi nilai guna dari barang tersebut. Contohnya pakaian yang saat ini kita pakai itu secara tidak langsung semakin lama kita menggunakannya, semakin lama kita pakai, itu semakin lama nilai guna dari baju ini akan semakin lama. Yang berikut kita masuk kepada manfaat dan tujuan serta fungsi dari konsumsi. Yang pertama di sini itu merupakan fungsi dari kegiatan konsumsi. Fungsi dari kegiatan konsumsi ada 4, yakni yang pertama, mendorong adanya aktivitas produksi. Mendorong adanya aktivitas produksi maksudnya bahwa suatu proses konsumsi itu dimulai dengan adanya barang atau dengan tersedianya barang yang akan dikonsumsi. Jadi, jika seorang konsumen mempunyai daya tarik untuk mengonsumsi suatu barang, di situ terjadilah permintaan terhadap suatu barang. Maka di situ produksi atau pihak produsen akan melakukan suatu proses produksi. Disitulah terjadi suatu proses yang dinamakan dengan produksi yang dilaksanakan oleh pihak produsen. Yang kedua di sini itu merupakan titik awal dan akhir dari fungsi dari konsumsi. Yang kedua ialah titik awal dan akhir dari kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi. Maksudnya bahwa dengan adanya kegiatan konsumsi, suatu akhir dari dan awal dari suatu kegiatan ekonomi akan dilakukan. Maksudnya bahwa jika kita ingin melakukan atau mengonsumsi suatu barang, di situ kita membutuhkan barang untuk konsumsi. Otomatis di situ muncullah permintaan terhadap konsumen terhadap suatu barang. Maka di situ terjadilah suatu proses produksi. Suatu proses produksi di sini itu merupakan awal dari suatu kegiatan ekonomi. Proses produksi kemudian dilakukan, kemudian didistribusikan kepada konsumen, maka di situ akan terjadi proses distribusi barang atau penyaluran barang dari tangan produsen kepada tangan konsumen. Nah, disinilah barang didistribusikan, kemudian di situ terjadi pula kegiatan-kegiatan ekonomi. Maksud dari konsumsi merupakan akhir dari kegiatan ekonomi. Ketika kita sudah mengonsumsi barang tersebut, maka disitulah kegiatan ekonomi itu selesai atau diakhiri. Kemudian yang ketiga ialah memenuhi kebutuhan secara fisik dan jasmani. Konsumsi di sini mempunyai fungsi untuk memenuhi, dengan kita mengonsumsi suatu barang dan jasa, kita juga memenuhi kebutuhan kita secara rohani maupun secara jasmani. Dan yang terakhir di sini ialah fungsi dari konsumsi yang terakhir ialah mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap atau sekaligus. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mengonsumsi suatu barang itu berarti kita mengurangi atau menghabisi nilai guna dari barang tersebut. Yang berikut kita masuk kepada manfaat dan tujuan dari kegiatan konsumsi. Adapun manfaat dan tujuan dari kegiatan konsumsi di sini itu merupakan untuk yang pertama bisa memenuhi kebutuhan konsumen sebagai dapat mempertahankan hidup. Yang kedua, kegiatan konsumsi dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Yang ketiga, memunculkan rasa bahagia bagi konsumen. Dan yang terakhir, pelaku konsumen bisa membuat perekonomian menjadi lebih maju. Sekarang kita masuk kepada teori-teori konsumsi. Teori-teori konsumsi di sini ada 4, yakni adapun teori konsumsi yang pertama di sini itu ialah hipotesis pendapatan. Di sini dapat teman-teman lihat, seakan
dapat melihat kurva dari hipotesis pendapatan. Hipotesis pendapatan di sini itu merupakan suatu cara untuk menentukan konsumsi dengan tingkat pendapatan absolut, sehingga hubungan antara pendapatan dengan konsumsi merupakan fungsi konsumsi jangka pendek. Oleh karena itu, kurvanya selalu mendorong sumbu vertikal seperti pada gambar. Berdasarkan pengalaman fungsi konsumsi, jangka pendek bergeser ke atas sepanjang waktu sehingga menghasilkan fungsi jangka panjang. Oke, saya akan menjelaskan mengenai ini maksud dari kurva ini. Jadi, fungsi konsumsi jangka pendek C sama dengan A tambah B kali Y kali D, dan fungsi jangka panjangnya itu C sama dengan D kali Y, yang dimana fungsi jangka panjang itu selalu melalui titik asal atau titik nol, sedangkan kurva jangka pendek yang lebih linear APC itu semakin kecil apabila pendapatan naik dan MPC-nya konstan. Kurva yang melalui titik nol yaitu kurva yang konsumsi jangka panjangnya lerengnya lebih tajam dan lebih tegak daripada lereng konsumsi jangka pendek, atau lebih dari jangka pendek. Dapat kita lihat bahwa misalnya pada pendapatan contohnya pada pendapatan nasional setinggi 0Y1, maka APC sama dengan BY1 dibagi dengan 0Y1, dan MPC sama dengan BY1 dibagi 0Y1. Jadi APC konstan bila berfungsi konsumsi melalui titik asal. Oleh karena itu, konsumsi fungsi jangka panjang atau APC dan MPC konstan, dan MPC itu sama dengan APC. Yang kedua di sini dapat teman-teman lihat yaitu kurva atau teori konsumsi yang kedua di sini. Yang kedua di sini itu merupakan hipotesis pendapatan relatif konsumsi. Dapat teman-teman lihat di gambar. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hipotesis pendapatan relatif konsumsi. Jadi hipotesis pendapatan relatif konsumsi di sini itu merupakan fungsi dari pendapatan saat ini relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Konsumsi tetangga atau sekitarnya juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Jadi akibatnya bahwa apabila tingkat pendapatan individu itu bertambah tinggi, maka konsumsi juga akan meningkat secara proporsional terhadap peningkatan pendapatan tersebut. Nah, teman-teman di sini dapat melihat ada kurva mengenai hipotesis pendapatan relatif dan fungsi konsumsi. Adapun hipotesis pendapatan relatif konsumsi di sini itu dapat teman-teman lihat bahwa pendapatan mula-mula dalam adalah Y0, sehingga konsumsi setinggi